Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وبعد صلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab khabar. Ya, sedikit review. Jadi khabar itu atau informasi itu adalah ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dzatih. Adalah sesuatu kalam yang mengandung jujur dan dusta secara zatnya. Artinya setiap kalam khabari, kalam informasi, zatnya itu pasti senantiasa mengandung kemungkinan adanya jujur dan dusta. Jujur apabila informasi yang diceritakan itu sesuai dengan fakta, dan dusta apabila informasi itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi informasi apapun jika dilihat dari sisi zatnya itu pasti akan senantiasa mengandung benar dan salah, jujur dan dusta. Nah, masalah yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini adalah kita akan membahas khobar dilihat dari aspek luar, bukan dilihat dari aspek zatnya. Karena kan tadi, secara zatnya, informasi itu pasti akan senantiasa mengandung jujur dan dusta. Itu secara zatnya. Cuman, khobar ketika dilihat dari aspek luar, itu ada khobar yang pasti benar dan ada khobar yang pasti salah. Jadi tidak dilihat dari zatnya, tapi dilihat dari aspek luar. Yaitu apa aspek luar itu? Aspek mutakallim. Aspek siapa yang mengatakan atau aspek eh, isi perkataannya. Aspek yang mengatakan, contohnya jika yang mengatakan Allah, maka semua informasi yang disampaikan oleh Allah itu pasti benar. Jadi tidak lagi melihat zatnya, tapi karena yang mengatakannya adalah Allah, maka informasi itu pasti benar. Atau kita melihat dari sisi isinya, bukan zatnya, isi khobarnya. Bahwa isi khobar itu mengandung sesuatu yang secara akal tidak mungkin itu bisa diterima. Maka itu pasti dusta. Nah itu kita melihat khobar atau informasi dari aspek luar, bukan dari aspek zatnya. Nah, pada masalah hari ini kita akan membahas tentang khobar ya, bin nadhari li umurin kharijatin anhu. Khobar dilihat dari sisi perkara-perkara yang di luar dari zat khobar itu sendiri, ya. Nah, al khobaru imma maqtu'un bikadzibihi. Khobar itu yang pertama ada yang maqtu'un, pasti bikadzibihi akan kedustaannya. Nah, ya, khobar yang pertama adalah khobar yang kedustaannya itu bersifat pasti. Nah, kita bisa melihat kepastian suatu khobar itu dusta, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, ya, cara yang pertama yang dengannya kita bisa tahu bahwa suatu khobar itu pasti dusta, ya, adalah imma qat'an kal ma'lumi khilafuhu. Seperti kepastian dusta, seperti kal ma'lumi khilafuhu. Seperti informasi itu menyelisihi sesuatu yang pasti diketahui imma daruratan, itu secara darurat, itu semua orang pasti mengetahui bahwa ini itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi kal ma'lum sesuatu yang pasti diketahui, khilafuhu dia menyelisihinya. Imma daruratan sesuatu yang pasti alamiah itu akan tidak mungkin benar. Nah, nahu contoh an-naqidhani yajtami'ani aw yartafi'an. Contoh ada dua hal yang saling bertentangan, ya itu yajtami'an berkumpul dalam satu waktu yang bersamaan. Aw yartafi'an atau tidak ada semuanya dalam waktu yang bersamaan. Ya, contohnya seperti hewan yang mati dan hidup. Hewan yang mati dan hidup dalam waktu yang bersamaan tidak mungkin bisa bergabung. Kan nggak mungkin ada satu hewan dalam waktu yang bersamaan dia hidup dan mati.
Kan nggak mungkin. Itu dua hal yang saling bertentangan. Kalau ada yang mengatakan, saya mendapati hewan, dia hidup dan mati. Maka itu adalah informasi yang pasti dusta. Kenapa pasti dusta? Karena tidak mungkin ada dua hal yang bertentangan berkumpul dalam satu waktu yang bersamaan. Au yartafi'an, atau dalam satu waktu yang bersamaan, dua-duanya tidak ada. Jadi tidak mungkin ada hewan tidak hidup tidak mati, nggak mungkin. Pasti ada, pasti harus ada salah satunya. Kalau tidak hidup ya mati, kalau tidak mati ya hidup. Nah, gitu. Jadi itu nggak mungkin ada dua hal yang saling bertentangan itu saling berkumpul atau saling tidak ada. Itu tidak mungkin. Nah itu cara pertama kita mengetahui bahwa suatu informasi itu pasti dusta. Itu melalui apa? Melalui isi informasi itu sesuatu yang pasti secara darurat diketahui akan menyelisihi sesuatu yang apa? Sesuatu yang sama-sama diketahui lah, ya. Itu. Itu cara yang pertama. Istidlalan. Nah, cara kedua untuk mengetahui bahwa suatu informasi itu adalah dusta adalah dengan cara istidlal. Yaitu adalah kita dengan meneliti, menggali informasi itu yang darinya kita ketahui bahwa informasi itu adalah pasti dusta. Kalau tadi yang pertama itu tidak ada penelitian, tidak usah. Itu sesuatu yang secara alami pasti kita akan tolak. Pasti kita akan katakan dusta. Karena itu secara darurat bertentangan. Yang kedua ini secara istidlal. Artinya dia melalui penelitian, pendalaman, barulah ditemukan adanya sesuatu yang tidak mungkin ada. Kakau di al-falsafi, seperti perkataan para filosof, al-alam qadimun. Bahwa alam, dunia itu, alam semesta itu qadim, bersifat qadim, tidak ada awalnya. Nah ini adalah sesuatu yang pasti salah. Kenapa? Karena perkataan kalau alam itu qadim tidak ada awalnya, berarti sama dengan kita mengatakan alam itu adanya bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau adanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala maka itu batil. Ya, berarti Allah bukanlah yang pertama. Berarti Allah berbarengan adanya dengan alam semesta. Nah, maka itu adalah sesuatu yang batil, tidak bisa diterima oleh akal. Oke, itu yang pertama. Kemudian wa kullu khabarin anhu sallallahu alaihi wasallam. Setiap khabar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam auhama batilan, yaitu yang mengandung kebatilan. Setiap khabar yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penisbatan itu mengandung kebatilan, ya, di dalam pikiran itu, walam yakbal ta'wilan, dan informasi itu tidak bisa menerima takwil, pendefinisian, penafsiran yang lain, fahuwa, maka informasi seperti itu imma maudhu'un, bisa disebut dengan khobar maudhu, ay makdzubun alihi sallallahu alaihi wasallam li ismatihi, yaitu didustakan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nggak mungkin Nabi itu berdusta, karena Nabi maksum, terjaga daripada berbuat dosa besar atau kecil. Jadi nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menyampaikan informasi yang itu di dalamnya ada mengandung suatu kebatilan. Contohnya sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi katanya pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dirinya sendiri. Ruwiya annahu ta'ala khalaqa nafsah. Diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan bahwa Allah itu menciptakan dirinya sendiri. Nah, jelas ini adalah kabar yang batil dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena isinya batil. Kalau begitu Allah menciptakan dirinya sendiri, berarti Allah bersifat hadis baru karena diciptakan. Jadi dalam satu waktu yang bersamaan Allah Tuhan, dan dalam satu waktu yang bersamaan Allah juga dalam makhluk karena diciptakan. Nah itu batil, tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga tidak mungkin khabar ini berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khabarnya mengandung kebatilan yang tidak bisa ditakwil dengan makna yang lain. Kemudian au naqasa minhu, atau ya adanya kekurangan dari sisi perawi hadis, ma yuzilul waham, satu lafad yang lafad itu kalau seandainya disebutkan itu akan menghilangkan adanya prasangka kebatilan, ya, dari khobar tersebut. Jadi sebetulnya khobarnya benar, informasinya benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena rawi yang mendengarnya ada satu satu kalimat, satu lafad yang dia tidak mendengar, sehingga menjadikan lafad atau hadisnya itu seolah-olah batil. Nah, maka itu pun sama. Sesuatu yang tidak mungkin dinisbatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada satu lafaz ini. Tapi karena adanya lafaz ini yang diriwayatkan, ya maka itu tidak batil. Jadi ini maksudnya begitu. Jadi kalau ada lafaz yang berkurang dari sisi rawi, yang lafaz ini kalau ada akan menghilangkan kemungkinan adanya kebatilan. Ini contohnya seperti dalam hadis riwayat
Ibnu Umar dalam Sahihain bahwa Nabi SAW itu kata Ibnu Umar mengimami kami sholat Isya di akhir kehidupan Nabi. Nah, ketika Nabi salam, Nabi berkata, "Ara'aitakum lailatukum hadhihi." Ya, bagaimana pandangan kalian dengan malam hari ini? Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin, maka sesungguhnya di ujung 100 tahun minha dari malam ini la yabqa tidak akan tersisa mimman huwa al yauma daripada orang-orang yang hari ini ala dhahril ardi di atas muka bumi ini ahadun siapapun. Nah, kebetulan si rawi itu tidak mendengar kata al yauma sehingga maknanya menjadi batil. Kenapa? Karena maknanya eh apa? Sesungguhnya di ujung 100 sesungguhnya di setiap 100 tahun tidak akan tersisa dari orang-orang yang di atas muka bumi siapapun. Pada faktanya 100 tahun kemudian masih banyak orang. Ya, kan? Ya, itu batil kan, gak mungkin Nabi berdusta. Nah, ternyata ada lafaz yang tidak didengar oleh rawi. Apa itu al-yaum? Maksud Nabi, tidak ada sejak hari ini 100 tahun nanti dari hari ini orang yang masih hidup hari ini ada di 100 tahun yang akan datang. Ya itu jelas ada. Jelas betul. Karena dari Nabi berkata 100 tahun kemudian orang yang ada di muka bumi ini nggak ada. Ada meninggal semuanya. Ya, tapi kalau kata al-yaumnya dihilangkan berarti kan maknanya 100 tahun lagi tidak akan ada satu orang pun di muka bumi. Pada faktanya ada kan. Nah, makanya Ibnu Umar mengatakan fawahalan nasu fi maqalati. Jadi orang-orang itu salah di dalam memahami maksud dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar lafaz al-yaum. Kemudian wasababu wad'ihi dan sebab wad'i ya pendustaan terhadap khabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab kemauduan, kepalsuan suatu khabar yang dinisbatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu adalah nisyanun, nisyan, adanya lupa minarawi dari seorang rawi limarwihi terhadap apa yang ia riwayatkan. Fayadhkuru ghairahu dhannan annahu marwihi. Lalu dia menyebutkan lafaz yang lain yang mana dia menduga bahwa itulah lafaz yang ia riwayatkan padahal bukan. Ya. Jadi bisa jadi kepalsuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinisbatkan kepada Nabi itu sebabnya adalah kelupaan dari seorang rawi terhadap apa yang ia riwayat. Ia mendatangkan lafaz yang lain yang itu diduga sebagai lafaz yang ia riwayatkan padahal bukan daripada lafaz yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au tanfirun atau khobar itu dibuat sengaja untuk tanfir, untuk menjauhkan umat Islam dari Islam itu sendiri, menjauhkan umat Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawat kawat zanadiqah seperti hadis palsu yang dibuat oleh para zindiq, ya. Zindik itu orang-orang yang dia itu bukan Islam, tapi kemudian dia masuk Islam dengan tujuan untuk merusak Islam. Zanadiqah. Ini zamannya Khilafah Abbasiyah paling banyak. Ya, mereka itu membuat hadis palsu akhbaron tukhalifu al-uqul. Informasi apa? Hadis-hadis yang menyelisih akal. Tanfiron liuqala'a an syariatihi al-mutahharah. Supaya orang-orang yang berakal itu menjauhi syariat yang mulia. Ini, syariat yang suci ini. Jadi yang kedua, motivasi orang membuat hadis palsu adalah karena mereka itu adalah zindik, musuh-musuh Islam yang masuk ke dalam Islam sengaja tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan membuat hadis-hadis palsu yang itu menyelisihi akal sehat. Sehingga orang yang berakal nanti akan mau menjauhi agama agama Islam. Bahkan dikatakan oleh Syekh Khalid itu sekitar zindik itu membuat sekitar 14.000 hadis yang menyelisihi akal sehat. Ya. Dan contohnya banyak sekali hadis-hadis palsu yang dibuat oleh mereka. Ya. Kemudian au ghalatun atau sebab memalsukan hadis itu karena ghalat, kesalahan minarawi dari seorang rawi bi an yasbaqa lisanuhu ila ghairi marwihi. Seperti lisannya perawi itu ya kepleset sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak dia riwayatkan. Jadi karena terburu-buru akhirnya dia terpleset dalam mengucapkan meriwayatkan sehingga ia meriwayatkan sesuatu yang bukan apa yang ia riwayatkan. Ya. Au yadu'a makanahu ma yadhunnu annahu yu'addi ma'nahu atau dia meletakkan tempat hadis ke dalam hadis yang lain yang ia duga bahwa itu sesuai dengan maknanya.
Au yarwi ma yadhunnuhu hadisan, atau dia meriwayatkan sesuatu yang ia duga adalah hadis padahal bukan. Ya, padahal au ghairaha, atau sebab-sebab lain ya yang menjadi mendorong orang itu membuat hadis palsu, kama fi wada'i ba'dihim akhbaran fit targhib fi ta'ah wa tarhib 'anil ma'siyah. Sebagaimana sebagian kaum muslimin ada yang membuat hadis palsu dengan tujuan apa? Memotivasi kaum muslimin untuk taat kepada Allah dan menjauhi dari kemaksiatan. Contohnya dalam hadis palsu begini tuh banyak dalam hal keutamaan-keutamaan surat, sholat sunnah. Itu banyak kemudian sebagian kaum muslimin itu yang membuat hadis palsu dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar memotivasi kaum muslimin untuk banyak ibadah. Jadi dia buatlah hadis-hadis palsu terkait dengan keutamaan ibadah. Barang siapa yang sholat duha sekian rakaat maka dia akan diampuni dosanya selama berapa ribu tahun. Nah, kayak gitu hadis palsu. Sehingga kemudian orang itu tidak lagi peduli sholat wajib, ya udahlah sholat sunnah saja itu sudah lebih dari cukup itu. Dan itu banyak di dalam urusan tadi keutamaan surat, keutamaan sholat, dan keutamaan-keutamaan lainnya yang memang secara akli itu nggak mungkin, secara akli dan nakli pun yang nggak mungkin gitu. Masa sholat segini aja pahalanya banyak sekali gitu, sampai mengalahkan pahala ibadah-ibadah yang wajib. Untuk lebih jauhnya, sebab-sebab motivasi orang berbuat memalsukan hadis itu ada dalam kitab-kitab Mustalahul Hadis. Contoh dalam kitab Taisir Mustalahil Hadisnya Dr. Mahmud Tohan dalam bab Al-Hadis Al-Maudhu dijelaskan di sana. Sebab atau motivasi orang untuk membuat hadis palsu. Ada juga kelompok-kelompok Islam ya yang mereka sengaja membuat hadis palsu untuk menolong dan untuk mendukung apa yang menjadi keyakinan mereka. Seperti orang Syiah, Khawarij itu membuat hadis-hadis palsu tujuannya adalah untuk mentakyid, menguatkan apa yang menjadi keyakinan mereka, apa yang menjadi dakwahnya mereka. Itu juga diantara sebab orang memalsukan hadis. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ustaz mau bertanya Ustaz apa? Ya, silakan. Ber, eh, dalam konteks maudhu itu berarti memang udah ada eh, kaum zindik itu pada zaman Rasul ya Ustaz atau pada zaman sahabat. Kalau pada zaman Rasul ya nggak ada kaum zindik. Hadisnya tinggal dikonfirmasi aja ke Nabi kalau Nabi masih hidup mah. Ini adanya pada zaman zaman Khilafah Abbasiyah, yaitu ketika banyaknya kemudian kaum apa orang-orang non Islam yang itu kemudian masuk Islam dengan tujuan ingin merusak Islam. Karena kan ketika itu daerah kaum muslimin semakin meluas, semakin meluas. Banyaklah kemudian orang-orang yang sebetulnya tidak mau masuk Islam, tapi mereka sengaja masuk Islam dengan tujuan untuk menyusupkan hadis-hadis palsu. Zamannya Imam Syafi'i itu banyak yang begitu, zindik-zindik begitu. Mereka sengaja jadi menyambung-nyambungkan sanad orangnya yang sudah meninggal. Ya. Lalu mereka ketika sudah bikin hadis nih, sekali bikin hadis itu banyak ribuan. Nah, mereka sebarkan ketika musim haji. Jadi ketika musim haji, mereka bagi-bagi tuh bukunya disebarkan. Akhirnya kan tersebar ke berbagai penjuru sudut negeri Islam. Dan hadis isinya itu adalah sesuatu yang kebanyakan itu baik secara secara kasat mata tuh baik, tapi sebetulnya mengandung bahaya. Kayak tadi, barang siapa yang sholat duha sekian-sekian akan mendapatkan pahala apa diampuni dosanya selama berapa puluh tahun. Nah, yang kayak gitu. Karena hal itu akan menjadikan kaum muslimin untuk tidak semangat menjalankan sholat wajib, puasa, cukup sholat duha aja karena karena dia bisa mengampuni dosa berapa sekian gitu. Ya. Jadi sejak zaman Rasul nggak ada, nggak mungkin. Karena kalau zaman Rasul hidup, tinggal dikonfirmasi aja ke Nabi kalau begitu. Zaman sahabat juga belum ada. Tabiin awal juga belum ada, tabiin pertengahan juga belum ada. Zaman tabiin baru bermunculan banyak. Nah gitu. Allahu a'lam. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke, berikutnya. Nah,
Berikutnya ini masih tentang khobar yang pasti dusta, tapi fil asah. Artinya ada khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah ini memang dikategorikan sebagai sesuatu yang pasti palsu, dusta atau tidak? Nah, di sini Syekhul Islam mengambil pendapat ini menurut pendapat yang asah pasti palsu. Dikatakan au maqtu'un bikadzibihi atau pasti kedustaannya fil asah menurut pendapat yang sahih ka khabari mudda'i risalah seperti informasi dari orang yang mengklaim mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengklaim bahwa dia itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke manusia. Bila mu'jizatin tanpa membawa mukjizat ya. Tubayyinu sidqahu tanpa membawa mukjizat yang menjelaskan kebenarannya. Ya, wala tasdiqis shadiq lahu dan tidak ada orang yang pembenaran yang membenarkan dia. Kenapa? Karena risalah yang berasal dari Allah itu menyelisih kebiasaan, menyelisih hukum alam, ya. Wal 'adah taqdi bikadzibi man yad'i ma yukhalifuhu bila dalil. Dan secara kebiasaan itu akan menuntut kedustaan orang yang mengklaim sesuatu yang menyelisih hukum alam itu kecuali menggunakan dalil. Jadi intinya kalau ada orang mengklaim bahwa dia adalah seorang rasul, yaitu wajib harus membawa mukjizat, sesuatu mukjizat yang itu bisa melemahkan mad'u atau objek dakwahnya, yang mana dia membawa sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh objek dakwahnya, ya, sampai kiamat. Nah, itu namanya mukjizat. Nah, maka kalau ada orang mengklaim dia adalah rasul tapi tidak membawa mukjizat, ya, maka tidak bisa. Nah, tetapi itu dari rasul. Tapi kalau nabi kata beliau kan nabi dan rasul beda. Rasul itu membawa syariat baru, sedangkan nabi itu kan menjalankan syariat rasul yang sebelumnya. Adapun yang mengklaim kenabian, yaitu orang yang mendapatkan wahyu semata, maka tidak bisa dipastikan kedustaannya. Cuman ini lihat, di sini Syekhul Islam mengatakan apa? Wa dhahiru anna mahallahu qabla nuzuli annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Tapi pendapat yang zahir bahwa adanya klaim itu tidak pasti dusta, itu apabila adanya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai penutup para nabi. Amma ba'dahu, adapun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fayaqta'u bikadzibihi, maka pasti dusta kalau ada orang yang mengklaim nabi apalagi rasul liqiyamid dalil al-qati ala annahu khatamun nabiyyin. Karena adanya dalil yang pasti bahwa nabi itu adalah penutup para nabi. Ya, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa nabi itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, apakah tidak kalau penutup para nabi berarti ada kemungkinan rasul baru dong? Jawabannya tidak. Karena nabi itu adalah dia orang yang menjalankan syariat dari rasul sebelumnya. Nah, kalau nabinya saja nggak ada ya maka rasul juga lebih-lebih tidak ada. Lihat aja dalam tafsirnya. Kalau Allah mengatakan khatamur rusul, nah itu justru malah ada kemungkinan nabi baru. Karena nabi itu kan tidak usah mendapatkan risalah, dia menjalankan risalah daripada rasul sebelumnya. Jadi kemungkinan ada rasul baru. Tapi kalau penutup para nabi, maka menutup adanya rasul baru. Ya, kalau nabi saja nggak ada, apalagi rasul. Kemudian wa khabarin dan khabar nukiba, nukiba dengan didomahkan awalnya dan ditasydidkan keduanya dan dikasrohkan, maknanya futisha disingkap. Wa khabarin dan adanya khabar nukiba yang disingkap anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi kutubil hadis dalam kitab-kitab hadis walam yujad inda ahlihi dan tidak terdapat di sisi para rawi ya ya wali qada'il anda bikadzbi naqilihi. Jadi termasuk khabar yang pasti dusta menurut pendapat yang sahih adalah khabar yang setelah dicek dalam kitab-kitab hadis ternyata tidak ada satupun para rawi yang meriwayatkan hadis ini. Maka ini tanda bahwa khabar itu adalah pasti dusta. Ini menurut pendapat yang asoh, menurut pendapat yang asoh. Ya. Jadi kalau kita mendapati satu hadis, katanya hadis dari Nabi,
Setelah kita cek dalam semua kitab hadis yang ada, pokoknya tidak ada kita temukan satu riwayat pun yang mengutip ini. Maka ini tanda, itu adalah ciri-ciri bahwa itu hadis palsu atau hadis yang tidak memiliki asalnya. Seperti hadis tentang sholat nisfu Sya'ban, itu nggak ada satupun riwayat. Atau hadis tentang an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Atau hadis yang lain-lain lah yang jelas tidak ada asalnya. Nah, ini setelah Istiqrarul Akbar ya, setelah hadis itu semuanya sudah dibukukan. Adapun sebelum masa pembukuan hadis, sebagaimana dalam masa sahabat, maka mungkin saja sebagian mereka belum meriwayatkan dari sebagian yang lain. Sehingga boleh jadi, kalaupun tidak ditemukan dalam periwayatan yang lain, itu tidak memastikan adanya kedustaan. Karena belum terbukukan. Sedangkan setelah masa pembukaan hadis semuanya, maka itu baru bisa kita cek gitu. Kemudian wama nukila, dan apa-apa yang dinukil ahadan, dengan kondisi ahadan satu persatu. Orang yang meriwayatkannya, orang yang menukilnya itu tidak banyak ahad. Satu-satu fima tatawaffaru ad-dawa'i ala naqlihi, pada perkara yang ada dorongan, terpenuhi dorongan untuk menukilnya. Ya, tawaturan secara mutawatir. Imma li gharabatihi, bisa jadi karena keasingannya, kasukutil khatib anil mimbar waqtal khutbah. Seperti jatuhnya khatib dari mimbar sewaktu khutbah. Au li ta'alluqihi bi aslin diniyin, atau berkaitan dengan pokok agama, kanassi ala imamati aliyin radhiyallahu anhu fi qauli sallallahu alaihi wasallam lahu antal khalifatu min ba'di fa'adamu tawatturihi dalil ala adami sihhatihi. Jadi maksudnya begini, ada suatu informasi yang secara isi itu harusnya sesuatu yang itu diriwayatkan secara mutawatir oleh orang banyak. Kenapa? Karena isinya itu sesuatu yang memastikan pasti diketahui oleh orang banyak. Ya, tidak mungkin tidak. Tapi ternyata riwayatnya malah diriwayatkan secara ahad, secara perorangan. Tidak semua orang mengetahui. Padahal isinya, ya tadi tatawa farudawai ala nakli. Isinya itu adanya dorongan-dorongan yang memungkinkan semua orang itu menukilnya. Karena peristiwanya pasti diketahui oleh orang. Contohnya seperti apa? Katanya adanya hadis Nabi yang menunjukkan bahwa pemimpin setelah Nabi wafat adalah Sayyidina Ali. Jadi ada hadis seolah-olah menunjukkan Nabi itu sudah menunjuk pemimpin setelah Nabi wafat adalah Sayyidina Ali. Nabi mengatakan contohnya antal khalifatu min ba'di. Engkau wahai Ali adalah khalifah setelah aku. Ini kan perkara yang pasti semua orang akan tahu. Karena ini berkaitan dengan seluruh urusan kaum muslimin. Berkaitan dengan kepemimpinan seluruh kaum muslimin. Tapi ternyata hadis itu hanya diriwayatkan oleh satu persatu. Gitu. Maka itu menunjukkan ketidaksahihan hadis tersebut. Ya, padahal itu perkara yang harusnya diketahui oleh orang banyak. Atau seperti jatuhnya tadi khotib dari mimbar waktu khutbah. Itu kan sesuatu yang pasti diketahui oleh orang banyak. Tapi ternyata yang meriwayatkannya cuma satu persatu. Nah, itu menunjukkan itu sesuatu yang tidak sah, tidak sahih riwayat yang seperti ini. Ya, kenapa ya? Karena tadi perkaranya sesuatu yang pasti diketahui banyak orang, tapi kok hanya disampaikan oleh satu persatu orang. Gitu. Nah, itu menunjukkan hadis itu ada yang tidak beres. Yaitu dalil ala adami sihatihi, bahwa hadis tersebut tidaklah sahih. Faham? Nah, itu tadi semua adalah kabar-kabar yang pasti akan kedustaannya atau kesalahannya. Ada yang ditanyakan sama sini? Cukup Ustaz. Oke. Berikutnya adalah informasi yang pasti benar. Kalau tadi informasi yang pasti salah, berikutnya adalah informasi yang pasti benar. Wa imma, dan yang kedua, maqtu'un, informasi yang pasti bisidqihi akan kebenarannya. Kakhabari as-sadiq, seperti informasi dari as-sadiq yang pasti benar. Ya, as-sadiq orang, bukan orang lah ya, zat yang pasti benar. Ay Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litanazzuhihi anil kadhib, karena Allah itu maha suci daripada kedustaan. Wa rasulihi, begitu juga para rasulnya pasti benar. Li'ismatihi anhu, karena Nabi itu maksum daripada kedustaan. Ya, maksum daripada
kedustaan. Jadi itu informasi yang pasti benar. Karena yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dul mansubi dan sebagian yang dinisbatkan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam na'lam ainahu. Sekalipun kita tidak mengetahui ainnya secara pastinya. Wal mutawatir ma'nan aw lafzan. Yaitu baik secara mutawatir lafzon secara lafaz ataupun mutawatir secara makna. Wa ba'dul mansub. Oke. Jadi yang pasti benar juga adalah hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Ya, sekalipun tidak semua orang itu tahu, tapi karena periwayatannya secara mutawatir, baik secara mutawatir makna atau lafzon, maka itu adalah informasi yang pasti benar. Ya, paham ya? Nah, berikutnya adalah definisi khobar mutawatir. Wahwa yaitu hadis mutawatir adalah khabar atau hadis ya khabaru jam'in informasi dari sekelompok orang yang tercegah adatan secara adat tawatu'uhum mereka bersepakat alal kadzib untuk berdusta an mahsusin dari sesuatu yang terlihat la an ma'kulin bukan dari sesuatu yang ma'kul dirasionalkan li jawazil ghalati fihi ka khabaril falasifati biqadamil alam. Jadi namanya hadis mutawatir adalah ma rawahu jam'un ghafirun yamtani'u 'adatan tawatu'uhum 'alal kadzib. Jadi yang namanya hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak yang secara adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itulah hadis mutawatir. Maka dari definisi itu hadis mutawatir itu harus memenuhi kurang lebih 4 syarat. Satu, dia harus diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Nah, jumlah yang banyak itu berapa? Ulama ikhtilaf. Ya, berapa jumlah rawi yang banyak itu? Cuman pendapat yang kita ambil adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nuzhatun Nazar bahwa jumlah yang banyak itu adalah jumlah yang secara adat mustahil mereka itu berdusta. Yang penting lebih dari 3. Karena kalau 3 itu hadisnya hadis masyhur. Jadi lebih dari 3 yang itu tidak memungkinkan mereka semuanya bersepakat berdusta. Jadi yang pertama harus diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, ya, periwayatan itu dengan jumlah yang banyak harus ada di setiap tobakot. Tobakot sahabat, level sahabat yang meriwayatkannya banyak. Ketabiinnya banyak, bahkan bertambah. Ketabi'ut-tabi'innya banyak, tidak boleh berkurang. Jadi jumlah banyak itu terus-menerus diriwayatkan dari satu tobakot ke tobakot berikutnya. Ya. Yang ketiga, eh, mustahil mereka itu bersepakat berdusta. Contohnya adalah yang meriwayatkannya dari berbeda madhab, berbeda daerah, berbeda madhab akidahnya, fikihnya, yang mana mustahil mereka itu bisa bersepakat. Karena mereka saling berbeda. Jadi ketiga secara akal mereka mustahil bersepakat untuk berdusta. Yang keempat syaratnya hadis mutawatir bahwa sandaran terakhir daripada periwayatannya itu adalah dari sesuatu yang terlihat atau terdengar. Jadi kayak ro'aitu atau sami'tu. Nggak boleh sandaran akhirnya itu berdasarkan akal, pengolahan akal. Tidak. Tapi sandaran terakhirnya adalah karena memang melihat atau mendengar. Ya, sandaran akhirnya adalah berasal dari sesuatu yang mahsus, terindra. Jadi harus sami'tu, ro'aitu. Nah, gitu. Paham ya? Nah, itu adalah hadis mutawatir. Fa in ittafaqal jam'u al-madhkur fil lafzi wal ma'na fa huwa lafziyun. Jika orang banyak itu meriwayatkan dari satu level ke level terus sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam semua meriwayatkan dengan lafaz yang sama, ya, jelas kalau lafaznya sama maknanya sama, maka disebut dengan hadis mutawatir lafzi. Ya, hadis mutawatir lafzi. Contoh seperti hadis yang diriwayatkan oleh 80 sahabat lebih, yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di
neraka. Itu diriwayatkan 80 sahabat lebih, kemudian diriwayatkan oleh tabi'in lebih dari 80, terus ke bawah sampai 100 sampai seterusnya. Itu hadis mutawatir lafzi. Karena semua yang meriwayatkan hadis ini sama lafadznya. Wa ini ikhtalafu fihima, jika berbeda dalam lafadz dan maknanya, ma'awujudi maknan kuli, tapi maknanya secara global sama, bisa dikembalikan kepada makna yang sama, walaupun ungkapan lafadznya berbeda-beda, fahuwa ma'nawiyun, maka itu namanya hadis mutawatir maknawi. Seperti apa? Seperti contohnya masalah azab kubur. Hadis azab kubur, itu sebagian ulama mengatakan hadisnya mutawatir maknawi. Sekalipun lafadz hadisnya beda-beda pengungkapannya, tapi maknanya mengarah kepada satu hal yang sama, yaitu terdapatnya azab kubur. Maka itu adalah mutawatir maknawi. Termasuk hadis mutawatir maknawi itu adalah terkait dengan adanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sampai derajat mutawatir maknawi. Dengan berbagai macam redaksi hadis yang berbeda-beda, tapi mereka semua sama dalam hal makna secara global akan adanya orang yang bernama Imam Mahdi nanti yang di akhir zaman nanti yang itu akan menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Ya, ya wa husulul ilmi dan tercapainya ilmu keyakinan min khabarin dari hadis tersebut bimadmuni dengan apa yang dikandungnya ayatun adalah tanda ijtima'i syara'ihi tanda terkumpulnya syarat-syaratnya yaitu syarat-syarat daripada hadis mutawatir. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan dengan 4 syarat yang tadi disebutkan ya. Nah, kemudian wala takfi al arba'atu dan tidak cukup yang 4 fi adadil jam'i al madhkur di dalam bilangan ya sekelompok yang disebutkan. Maksudnya berapa sih jumlah yang harus berapa orang sih yang harus meriwayatkan setiap tobakotnya agar bisa disebut hadis mutawatir. Nah, di sini dikatakan wala takfi al arba'ah, tidak cukup 4 orang. Fi adadil jam'i al madhkur di dalam bilangan uh, sekelompok orang yang disebutkan tadi. Lihtiyajihim ila tazkiyati fi ma law syahidu bizina fala yufidu qawluhum al-ilmu. Karena kebutuhan mereka untuk tazkiyah ya. Ya, fima lau syahidu pada perkara yang seandainya mereka menyaksikan dengan zina, maka perkataan mereka itu tidak berfaedah ala ilmu, kepastian. Jadi nggak cukup 4 orang menurut Syekhul Islam Zakir Al-Ansari. Wal asah dan pendapat yang sahih anna mazada alaih bahwa apa yang lebih dari 4 salihun itu baru bisa untuk meriwayatkan mutawatir. Lian yakfiya fi adadil jam'i al-madhkur min ghairi dhabtin bi adadin muayyanin. Ya, fa'aqalu adadihi khamsatun wa in tawaqqafa al-qadi fiha. Jadi kalau Syekhul Islam mengatakan jumlah yang minimal untuk meriwayatkan hadis mutawatir itu 5 orang setiap tobakotnya. 5, 5, 5. Jadi sahabat 5, tabi'in 5, tabi'in 5. Nah, tapi tadi ya, pendapat yang kita ambil itu adalah tadi, tidak memastikan berapa bilangannya, karena 4 orang pun cukup. Kalau kategori 4 orang ini sekaliber Ali bin Abi Thalib. Lebih dari cukup. Jadi yang pasti itu bukan jumlahnya. Yang pasti itu adalah dia dia secara akal mustahil akan berdusta. Secara akal tuh nggak mungkin informasi ini adalah informasi itu dibawa dengan kesepakatan dusta. Itu nggak mungkin. Nah, makanya di sini pendapat banyak tuh. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan berapa, dan seterusnya. Nah, di sini pendapatnya banyak. Yang 300 bahkan, 315 berdasarkan jumlah perang Badar. Ya, oke. Di sini ada perbedaan di sebagian syarat-syarat rawi mutawatir. Wal asah pendapat yang sahih annahu yaitu al mutawatir la yustaratu tidak disyaratkan fi di dalam mutawatir itu islamun keislaman fi ruwatihi di dalam para rawinya wala adalatum dan keadilannya wala ikhtilafu ansabihim kama fahimna kama kama fuhima bil ula gitu. Pendapat yang sahih bahwasanya
hadis bahwasanya mutawatir itu tidak disyaratkan Islamnya seorang rawi, tidak disyaratkan keadilan mereka, dan tidak disyaratkan perbedaan nasab mereka. Sebagaimana yang difahami pertama. Nah, ini pandangannya ulama usul ya. Hmm, kalau di sini ya, wala adamu, dan juga tidak disyarat wala adamu ihtiwa'i baladin alaihim, dan juga tidak diharuskan mereka ada di dalam satu negeri. Fayajuz an yakunu kufaran wa fasaqatan. Boleh mereka itu adalah orang kafir, orang fasik, wa qarib, kerabat dekat, wa antahwiyahu baladun, dan disatukan dalam satu negeri. Ini kalau informasi secara umum ya. Kalau kayak perkataan Ka'bah itu adanya di Mekah, maka tidak mesti harus Muslim orang yang menyampaikannya. Kalau orang kafir semuanya sepakat Ka'bah adanya di Mekah, itu pun bisa mencapai derajat mutawatir. Nah, ini jelas tentunya berbeda dengan apa yang menjadi istilah dalam ulama hadis. Dalam ulama hadis jelas para rawi itu harus adil, harus kalau adil itu ya syaratnya ya muslim, muslim berakal, baligh, ya selamat daripada kefasikan dan selamat daripada cacat muruah. Nah, itu dalam konteks yang lain berarti. Oke. Berikutnya wal asah, pendapat yang sahih annal ilma fihi, bahwa keyakinan yang ada dalam mutawatir doruriyun, bersifat doruri. Nah, ini sama lah dengan ulama hadis. Maksudnya apa? Maksudnya hadis mutawatir itu faedahnya adalah al ilmu, keyakinan, ya, keyakinan. Jadi seolah-olah kita lah yang mendengar langsung dari Nabi. Jadi dia berfaedah 100%, ber 100% keyakinan. Jadi keyakinan yang tercapai daripada hadis mutawatir itu bersifat doruriyun, sesuatu yang pasti. Artinya kita didesak memang untuk meyakininya. Maka orang yang menyelisihi hadis mutawatir ya bisa kufur. Ya. Jadi doruri itu adalah ketika kita mendengar hadis itu kita mendapatkan keyakinan tanpa mesti harus melakukan penelitian. Suma kemudian in akbaru, jika mereka orang-orang yang riwayat mutawatir itu meriwayatkan an mahsusin, dari sesuatu yang terindra lahu mereka, ya, seperti satu tobakot mereka semua meriwayatkannya dengan mahsus, terindra, maka itu jelas hadisnya mutawatir. Wa illa, kalau tidak, artinya tidak semuanya meriwayatkan melalui panca indera, ya, yang mana sebagian tobakot meriwayatkannya secara panca indera dan sebagian lain tidak melalui panca indera, kafa, maka itu cukup untuk mencapai derajat hadis mutawatir, kata beliau. Kemudian wal asal, pendapat yang saya anna ilmahu, bahwa keyakinan dari ilmu dari mutawatir likatsratil adad, karena banyaknya perawi dalam karena banyaknya perawi, ya, atau likatsratil adad, karena banyaknya bilangan di dalam perawinya, muttafaqun, yang disepakati terhadap orang-orang yang mendengarnya, maka wajib sehingga menghasilkan derajat yakin di dalam hadis mutawatir, karena rawi yang meriwayatkannya jumlahnya banyak. Ya, jadi fa'inul musnadat muttafaqun walil qara'in qad yakhtalif, dan bagi adanya qarinah itu terkadang ya diperselisihkan. Jadi adanya indikator-indikator tambahan atas bilangan yang mungkin bilangan minimal untuk bisa masuk kategori mutawatir, seperti qarinah itu qarinah yang mengharuskan derajat bagi hadis itu mutawatir, atau terkait dengan kondisi hadis tersebut atau yang diinformasikannya dan seterusnya. Kadang itu dipresisihkan.
Karena bisa jadi apa yang ada di sebagian orang tidak ada di sebagian orang yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, dinaikkan sampai ke sini dulu aja, sampai hadis riwayat mutawatir. Nanti yang ini eh, perkara yang beda lagi, ya. Wallahu a'lam. Baik, dinaikkan dulu. Ustaz Afan, terkait siksa kubur itu Ustaz, kalau ada berpendapat tentang itu hadis ahad gimana? Ya, ulama ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan hadis azab kubur itu sudah mencapai derajat hadis mutawatir maknawi. Sebagian lagi mengatakan ya masih belum terkategori hadis mutawatir, masih terkategori hadis ahad seperti itu. Sebagaimana ya kasus Imam Mahdi itu, riwayat Imam Mahdi. Cuman kalau riwayat Imam Mahdi itu mayoritas ulama mengatakan sudah sampai derajat mutawatir seperti itu. Wallahu a'lam. Paham kira-kira? Insyaallah. Jadi riwayat mutawatir itu intinya ada dua ya. Satu riwayat mutawatir yang secara pasti. Yang kedua, dia menjadi mutawatir karena adanya indikator-indikator yang lain yang mengangkat derajatnya menjadi mutawatir. Asalnya dia bukan mutawatir, tapi karena banyaknya indikator, dia bisa mengangkat menjadi hadis mutawatir. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, betul. Allahu a'lam. Insyaallah, Ustaz. Kalau tidak ada lagi, kita akhirnya sama sini ya. Kita akhiri dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.